Pada April 2025, kelompok Houthi meluncurkan 2 rudal balistik dari barat laut Yaman yang ditujukan untuk target militer di Israel. Dalam hitungan detik, sirene serangan udara menggema di Yerusalem dan Tel Aviv, menandakan ancaman yang mendesak. Salah satu rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, sementara yang kedua meledak di atas tepi barat selatan, menyebarkan puing-puing di Hebron, tetapi tanpa menimbulkan korban. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah intelijen gabungan AS Israel mengeluarkan peringatan tentang peningkatan aktivitas Iran dan penempatan ulang persediaan rudal oleh Houthi. Dalam beberapa tahun terakhir, Houthi telah mengklaim bertindak defensif melawan pengaruh Saudi dan Israel, namun kemampuan mereka menunjukkan potensi ofensif yang signifikan. Rudal Burhan 2H yang digunakan dalam serangan ini adalah senjata canggih yang mampu menjangkau target jauh di luar perbatasan Yaman, dilengkapi dengan hulu ledak setengah ton. Serangan ini menandai eskalasi baru dalam ketegangan regional, dengan AS menyiagakan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower di Laut Merah untuk merespons potensi ancaman. Keseluruhan situasi mencerminkan dinamika kompleks dan berbahaya di kawasan yang sudah tegang, dengan potensi untuk meningkatkan konflik lebih lanjut. Beberapa kapal perusak, termasuk USS Gravely dan USS Leon, telah melacak peluncuran tersebut. Mereka tidak terlibat karena ini bukan wilayah udara mereka, tetapi pesannya jelas wilayah itu baru saja menyalakan sekering. Begitu rudal balistik mulai terbang, tidak ada yang berasumsi mereka akan berhenti di satu titik. AS tidak beroperasi dalam mode menunggu dan melihat di perairan ini, terutama setelah apa yang terjadi tahun lalu. Houthi telah menyerang pengiriman komersial, menembaki fasilitas minyak Saudi, dan menguji drone terhadap kapal perusak AS. Mereka bukan hanya milisi lokal lagi, mereka adalah kekuatan yang tidak stabil dengan senjata jarak jauh. Tanpa keraguan, serangan khusus ini mungkin tidak mengakibatkan korban, tetapi itu mematahkan pola yang ada. Houthi kini bersedia menargetkan lebih dalam, lebih jauh, dan dengan lebih presisi dari sebelumnya, menjadikan mereka lebih berbahaya. Jadi, apa yang terjadi ketika kelompok pemberontak yang tidak stabil menembakkan rudal strategis di zona panas yang dipatroli oleh angkatan laut paling kuat di dunia? Semua ini sederhana: sensor menjadi aktif, silo terbuka, dan pelaut di seluruh kelompok penyerang menghentikan aktivitas mereka. Ketika satu rudal terbang, yang lain bisa mengikuti. Pada saat Houthi meluncurkan, kelompok penyerang kapal induk USS Dwight D. Eisenhower beroperasi di Laut Merah Utara dalam jangkauan pantai barat Yaman. Ini berarti USS Gravely, USS Leon, dan kapal perusak kelas Arleigh Burke lainnya telah melacak setiap ping radar dari daratan Yaman. Ini bukan pertama kalinya mereka disiagakan. Pada bulan Januari, Houthi meluncurkan kawanan pesawat tak berawak dan rudal anti kapal ke kelompok pelayaran internasional di Selat Bab el-Mandeb. Insiden tersebut memicu pembalasan langsung dari AS, termasuk serangan Tomahawk di lokasi radar, peluncur, dan depot senjata di seluruh wilayah yang dikuasai Houthi. Sejak saat itu, kapal-kapal AS hampir selalu dalam keadaan siaga tempur. Jadi, pada April 2025, peringatan itu tidak mengejutkan. Yang membuatnya berbeda adalah kemana rudal-rudal itu ditujukan. Rudal yang diluncurkan menuju Israel, terutama dari Yaman, menandakan eskalasi regional yang serius. Ketika Anda memiliki kapal induk yang penuh dengan pesawat, ratusan rudal berpemandu, dan lebih dari 5.000 personel dalam jangkauan, Anda tidak menunggu konfirmasi niat Anda, bersiap untuk dampaknya. Inilah cara kerja sistem tempur Aegis. Otak digital kapal perusak tercanggih Angkatan Laut segera memindai data lintasan. Pada saat yang sama, pesawat Hawk canggih E-2D di udara mulai menyampaikan informasi intelijen kembali ke kelompok penyerang. Kontrol wilayah udara diserahkan ke pusat pengarahan tempur di atas Eisenhower, tempat operator mengordinasikan patroli udara, menyesuaikan jadwal penerbangan, dan mengerahkan pesawat tempur yang mampu mencegat, seperti F-18E Super Hornet. Di bawah dek, kru menjalankan latihan, tim pengendalian kerusakan bersiap. Semua orang tahu stasiun mereka tidak ada yang panik, tetapi juga tidak ada yang santai. Menurut beberapa sumber Angkatan Laut, kelompok Eisenhower tidak menjadi sasaran langsung, tetapi para pejabat tidak mau mengambil risiko. Perlu dicatat bahwa kapal-kapal Angkatan Laut AS di daerah tersebut memiliki aturan keterlibatan yang memungkinkan tindakan defensif. Saat ancaman terdeteksi tidak perlu menunggu izin jika ada sesuatu yang masuk. Jadi, sementara pencegat Israel menerangi langit malam di atas Tel Aviv, kapal perusak Amerika duduk dengan radar bertenaga penuh dan tabung peluncur yang siap. Namun,
Pertanyaan besarnya adalah apakah AS benar-benar akan membalas setelah bertahun-tahun menghadapi ancaman dari Houthi dan beberapa serangan terhadap target komersial dan militer di Laut Merah. AS tidak benar-benar dalam suasana pemaaf, dan itu mengubah segalanya. Menurut analis militer dan citra satelit, dua pembom B-1B Lancer dari Diego Garcia diam-diam diposisikan ulang pada malam yang sama. Sencom mengonfirmasi serangan udara defensif pada instalasi radar Houthi yang diyakini telah memainkan peran dalam peluncuran rudal. Tidak ada warga sipil, tidak ada peringatan, hanya satu amunisi berpemandu presisi dan panggilan bangun yang tiba-tiba menggelegar. Namun, itu hanya teaser dalam waktu 48 jam. AS meluncurkan serangan multitarget terkoordinasi pada infrastruktur militer Houthi, termasuk dugaan depot rudal, pusat komando dan kontrol, serta sistem pertahanan udara di dekat Houdeta. Rekaman dari sumber-sumber lokal menunjukkan ledakan sekunder, kemungkinan akibat amunisi atau penyimpanan bahan bakar yang terkena rudal jelajah, kemungkinan besar Tomahawk yang ditembakkan dari kapal perusak di Laut Merah dengan presisi yang mengerikan. Berbeda dengan artileri atau serangan udara tradisional, senjata berpemandu GPS yang terbang rendah ini melaju di bawah radar, memeluk medan sampai mereka menabrak target mereka seperti kereta barang. Pada saat Anda mendengarnya, sudah terlambat. Secara bersamaan, tim perang elektronik Angkatan Laut kemungkinan mengacaukan sistem radar Houthi, menghalangi kemampuan mereka untuk mengordinasikan serangan balik. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan perangkat keras, tetapi juga untuk membingungkan, membutakan, dan melumpuhkan. Dan itu berhasil. Dalam 72 jam setelah respons AS, saluran media Houthi terdiam, tidak ada video kemenangan, tidak ada klaim keberanian, hanya keheningan bagi kelompok yang berkembang dengan propaganda. Ini bukan hanya pembalasan, itu adalah pernyataan. Pesan ini tidak hanya ditujukan untuk Houthi, tetapi juga untuk pendukung mereka di Teheran. Jika Anda meningkatkan ketegangan, kami akan merespons dengan cepat, secara strategis, dan tanpa ragu-ragu. Pesan itu diperkuat oleh postur. Bukan hanya daya tembak, pasukan Angkatan Laut AS tetap berada di area operasi kapal induk, melanjutkan patroli udara tempur dari Eisenhower dan menerbangkan misi harian. Kapal perusak mempertahankan gambaran radar konstan di atas Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan tindakan perang, ini adalah pertunjukan dominasi yang diperhitungkan. AS tidak meratakan wilayah yang dikuasai pemberontak atau mengebomnya secara sembarangan, yang akan menjadi tidak proporsional dan sembrono. Namun, dengan mengambil aset-aset utama secara presisi, mereka mengirim pesan yang jelas: kami melihat Anda, kami siap, dan lain kali kami tidak akan begitu sopan. Selama berbulan-bulan, para pemimpin Houthi telah menguji batas. Houthi menyerang tanker yang mengancam sekutu, memamerkan perangkat keras Iran seperti piala. Mereka terus mendorong dan mendorong lagi. Kali ini mereka mendapatkan serangan balik yang keras. Namun, pertanyaannya adalah apakah respons AS cukup kuat untuk menghentikan serangan di masa depan, atau haruskah mereka menyerang lebih keras? Houthi memang belajar sesuatu dengan cara yang sulit. Kekuatan militer kita tidak hanya berasal dari daya tembak, tetapi juga dari sistem yang dapat melihat, berpikir, dan menyerang sebelum ancaman mendekat. Mari kita uraikan di sini. Ketika rudal diluncurkan, baik dari darat, udara, atau laut, garis pertahanan pertama adalah deteksi. Untuk Angkatan Laut AS, pekerjaan ini jatuh pada sistem tempur Aegis, platform manajemen pertempuran terkomputerisasi yang berfungsi sebagai kontrol misi untuk semua yang ada di langit. Sistem ini beroperasi melalui radar AN-SPY-1DV, sebuah array bertahap yang dapat memindai ratusan mil ke segala arah dan melacak lebih dari 100 target secara bersamaan. Jadi, ketika Houthi meluncurkan dua rudal balistik kecil mereka pada tanggal 13 April, kapal-kapal seperti USS Gravely dan USS Leon tidak menunggu untuk melihat dampak. Mereka sudah mengetahui lintasan sebelum rudal bahkan mencapai ketinggian puncak. Jika salah satu ancaman tersebut menuju ke grup kapal induk, responsnya akan cepat, brutal, dan berlapis. Lapisan pertama adalah rudal permukaan ke udara SM-6 dan SM-2. Ini bukan senjata pertahanan titik biasa. Keluarga rudal standar ini dirancang untuk menembak jatuh ancaman berkecepatan tinggi di ketinggian tinggi, termasuk pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik yang ditembakkan dari sel sistem peluncuran vertikal di atas kapal perusak kelas Arleigh Burke. Rudal ini menggunakan radar homing aktif dan dapat menyerang target sejauh 150 mil. Namun, bagaimana jika ada yang lolos? Dalam hal itu, Anda akan melakukan pertarungan jarak dekat.
CRAM adalah sistem hibrida yang menggabungkan radar dan kendali tembakan Palance dengan rudal badan pesawat yang bergulir atau peluncur RAM. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan ancaman dari jarak dekat dengan cepat, melacak, mengunci, dan menembak secara otonom. Anda tidak perlu menekan tombol. Sistem itu sendiri adalah tombolnya. Jika rudal entah bagaimana berhasil melewati semua lapisan pertahanan tersebut, maka masih ada sistem senjata jarak dekat yang juga dikenal sebagai R2D2 dari kapal perang. Ini adalah senapan Gatling 20 mm yang dapat menyemburkan 45.000 putaran per menit, menciptakan dinding tungsten literal di depan ancaman yang masuk. Anggap saja itu sebagai kata terakhir Angkatan Laut. Namun, jangan lupakan mata di langit. Di atas kapal induk, pesawat E-2D Hawke berpatroli dengan radar berputar besar yang memberikan data langsung ke setiap kapal di laut. Selain itu, MQ-9 Reaper dan Global Hawk menawarkan pelacakan pengawasan terus-menerus, mengawasi pergerakan dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu akan jatuh. Semua sistem ini dijahit bersama menjadi satu gambaran terintegrasi, dari operator radar di dek hingga perencana serangan di pusat komando yang berjarak ribuan mil. Ini disebut peperangan jaringan berpusat, yang berarti bahwa AS tidak hanya bereaksi terhadap ancaman, tetapi juga dapat mengantisipasi mereka. Ketika pembalasan diperlukan, saat itulah rudal Tomahawk berperan. Rudal serangan darat Tomahawk dapat ditembakkan dari kapal perusak atau kapal selam, terbang lebih dari 1.000 mil, mengubah arah di tengah penerbangan, dan menghantam targetnya dengan akurasi yang tepat. Bahkan, ia dapat berkeliaran sebelum menyerang atau menunggu konfirmasi bahwa orang atau fasilitas yang tepat ada di aman, yang berarti pusat komando tersebut dapat diratakan. Sebelum rudal berikutnya bahkan bisa didorong keluar dari bunker. Semua ini terjadi dengan cepat dari deteksi hingga peluncuran hingga intersepsi, terkadang dalam waktu kurang dari 60 detik. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang membuat kelompok penyerang kapal induk aman di perairan di mana kekacauan bisa datang dari arah mana saja. Jadi, lain kali seseorang menembakkan rudal ke sekutu AS atau berani menguji kekuatan angkatan laut paling canggih di dunia, mereka tidak hanya bertaruh dengan pembalasan, tetapi juga bertaruh melawan mesin yang tidak berkedip. Rudal mungkin cepat, tetapi intelijen lebih cepat. Bahkan sebelum satu suar peluncuran menerangi langit di atas Yaman, AS sudah mengawasi, bukan dari satu sumber, tetapi dari jaringan global yang luas dari data pengawasan dan aliansi yang bersama-sama membentuk tulang punggung peperangan modern. Mari kita mulai dengan satelit yang tinggi di atas Timur Tengah. SBIRS, atau Sistem Inframerah Berbasis Ruang Angkasa, mengawasi tanda-tanda panas saat rudal balistik diluncurkan, bahkan dari situs tersembunyi jauh di pegunungan. Gumpalan panas itu langsung diambil dan dialirkan ke NORAD, ke Pentagon, dan langsung ke pusat informasi tempur di kapal-kapal Angkatan Laut AS di wilayah tersebut. Namun, satelit juga tidak bekerja sendiri. Di darat, sinyal unit intelijen seperti agen NSA dan ahli kriptologi Angkatan Laut memantau komunikasi di seluruh wilayah, termasuk obrolan terenkripsi, lonjakan frekuensi, dan tanda tangan elektronik. Semua informasi ini dianalisis. Jika komandan pemberontak mengirimkan transmisi lampu hijau berkode, kemungkinan besar seseorang di Fort Mee mendengarnya. Selain itu, ada juga intelijen manusia. Selama dekade terakhir, AS telah mengembangkan jaringan aset yang luas di seluruh Yaman, Arab Saudi, dan sekitarnya. Informan lokal, badan intelijen sekutu, bahkan pejuang Houthi yang membelot berperan dalam memberikan informasi intelijen kembali kepada analis Amerika. Dan inilah bagian yang kebanyakan orang lupakan. AS tidak bekerja sendiri setiap peringatan, setiap ancaman, disepakati dengan unit 8.200 Israel, GCHQ Inggris, dan Komando Mitra di CENCOM dan NATO. Ini bukan hanya Amerika yang menarik tali ini, adalah koalisi demokrasi yang menghadapi ancaman proksi. Jadi, ketika Houthi meluncurkan rudal tersebut, tidak butuh waktu lama untuk gambaran lengkapnya muncul dalam hitungan menit. Analis di Florida, pilot pesawat tak berawak di Djibouti, dan teknisi rudal di USS Gravely melihat hal yang sama, menyaring lokasi peluncuran musuh, lintasan, pilihan respon semuanya dipetakan secara waktu nyata dalam koordinasi global dengan kecepatan perang. AS memiliki teknologi intelijen dan daya tembak untuk menghentikan ancaman dalam hitungan menit. Namun, haruskah selalu menggunakannya? Itulah dilema dalam konflik modern. Hanya karena Anda dapat menyerang, tidak berarti Anda harus selalu melakukannya. Rudal telah berhenti untuk saat ini,
Tetapi semua orang yang menyaksikan ini tahu bahwa permainan belum berakhir. Timur Tengah tidak mendingin itu membara. Sejak serangan 13 April, AS telah memperketat patroli di Laut Merah, memperluas pengawasan udara, dan memperkuat kemitraan regional. Operasi penerbangan kapal induk terus berlanjut sepanjang waktu, drone tetap berada di udara, dan kapal perusak menjaga tabung peluncuran mereka tetap terbuka. Namun, Houthi tidak dapat diprediksi dan mereka tidak beroperasi sendiri. Iran memiliki sejarah panjang dalam menggunakan proksi untuk menguji batas tanpa mengotori tangannya sendiri. Sekarang, Houthi telah membuktikan bahwa mereka dapat menyerang wilayah Israel. Taruhannya baru saja meningkat, dan Anda ingin mempercayainya. Jadi, bagaimana jika lain kali rudal tidak dicegat? Bagaimana jika mengenai target sipil? Bagaimana jika personel AS terperangkap dalam radius ledakan? Itulah tali tegang yang diinjak AS di kawasan ini setiap hari. Bereaksi terlalu lunak dan Anda mengundang lebih banyak agresi. Memukul terlalu keras, dan Anda berisiko menyeret semua orang ke dalam perang regional. Angkatan Laut AS masih di sana, masih bersenjata, masih mengamati setiap cakrawala. Ketika ancaman berikutnya muncul, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan. Houthi melepaskan tembakan, dan AS menjawab. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan AS selanjutnya? Gandakan atau kurangi sebelum keadaan meledak? Beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin mendengar dari Anda. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi komandan? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like, berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dan tekan bel notifikasi agar Anda tidak melewatkan serangan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, tekan bel, share dan komen video ini.